kalian hentikan dulu aktivitas yang sedang kalian lakukan sekarang. Tidak ada yang mungkin sambil chatting gitu ya, bisa hentikan dulu, atau sambil ngapain gitu ya, bisa dihentikan dulu. Kita stop dulu, hentikan semua aktivitas yang sedang kalian lakukan sekarang. Sudah ya? Oke. Nah, selanjutnya ambil posisi yang nyaman. Ambil posisi yang nyaman, boleh duduk ya, boleh duduk, boleh berdiri. Kalau misalnya pakai handphonenya boleh disimpan dulu gitu ya, jangan dipegangin biar nggak pegel ya. Jadi boleh duduk, boleh berdiri, gimana kondisi aja, gimana kalian nyamannya aja sekarang posisinya. Kalau kalian sedang dalam keadaan duduk, nah kalau kalian sedang dalam keadaan duduk, duduknya itu tegak ya, tegak, jangan membungkuk ya, tapi tetap rileks, jangan tegang ya, tetap rileks, tegak. Nah, lalu rilekskan kedua bahu, bahu kiri, bahu kanan. Letakkan kedua telapak tangan kalian pada paha. Letakkan kedua telapak tangan pada paha, lalu lemaskan jari-jari tangan. Lemaskan jari-jari tangan yang sudah kalian simpan di paha. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai. Yuk fokus lagi, kembalikan pikiran kalian kepada nafas kalian sekarang. Amati tubuh yang sudah mulai rileks. Amati pikiran yang sekarang sudah terasa lebih fokus. Amati setiap pilihan tindakan yang kalian rasa paling tepat untuk dilakukan saat ini. Selesai, boleh dibuka matanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan aktivitas kita, tentunya dengan pikiran yang lebih jernih dan sikap yang lebih positif. Ya, gimana perasaannya nih? Bentar, Ibu pause dulu ya. Oke, setelah melakukan tadi yang namanya pengelolaan fokus ya, melalui latihan bernafas, coba gimana perasaan kalian sekarang? Ayo, ada yang mau mengungkapkan gimana perasaannya sekarang? Apakah lebih fokus, lebih tenang? Jadi lebih rileks, Bu. Jadi lebih rileks. Ada lagi yang lain? Lebih tenang, Bu. Lebih tenang. Oke, siapa tuh? Ada Wandi ya di sana. Ibu pengen tahu, coba di kolom chat boleh disebutkan kembali ya, ide usaha yang kalian ajukan, yang kalian kumpulkan kemarin ke Ibu yang lewat Google Form. Coba dituliskan di kolom chat semuanya ya. Nih ada 32 siswa sekarang. Coba tuliskan di kolom chat ide usaha yang sesuai dengan minat kalian itu apa sih yang kemarin kalian ajukan? Yang menurut kalian itu sesuai dengan potensi di Pangalengan. Ya, waktu itu kita sudah melihat berbagai potensi Pangalengan ya. Nah, di sini ada dari Kania, idenya adalah makanan cepat saji tetapi bergizi. Oke, coba yang lain, di sini ada 31 orang nih. Yuk, Ibu lihat banyak kok kemarin yang sudah mengajukan ide usaha. Siapa lagi? Ayo, atau menu chatnya, barangkali ada yang belum tahu cara mengirimkan chat di Google Meet? Atau sudah tahu semuanya? Boleh disampaikan ya, raise hand ya. Kalau ada yang belum tahu cara untuk memasukkannya. Oke, Ibu ini aja deh nih. Ibu kayaknya masih malu-malu ya.
Coba di sini ada, coba Ibu lihat dari partisipan ya. Ada Siti, coba Siti Anggi Fauzia. Ide usahanya apa nih kemarin? Siti Anggi, halo? Ada? Nah, sepertinya lagi nggak di tempat ya. Sipa nih, Sipa Nur Aisyah. Sipa ada Sipa? Sipa. Nggak ada juga. Oke, ini pada kemana ya? Salma? Salma ada Salma? Salma. Ruli, coba Ruli lagi nih ya. Ruli, coba Ruli kemarin apa? Ngajuin apa, Rul? Ide usahanya? Ya, jajanan ringan, Bu. Apa? Makanan Snack? ringan. Oh ya, oke. Snack snack mungkin ya, seperti snack ya? Ya. Oke, makanan ringan. Lalu Ripda apa nih Ripda? Oke, Ripda belum ada suaranya. Rike ada Rike? Rezika, pada kemana ya ini ya? Rezika ada. Rezika kemarin ide usahanya apa Rezika yang sesuai dengan minat Rezika? Kalau aku mah Ibu membuat dessert gitu. Dessert, oke. Emang Rezika seneng makanan manis ya kayaknya ya? Iya, Ibu. Oke, cocok ya berarti Rezika pilih dessert. Oke. Oh, di sini juga ada Meta. Meta katanya, ya ini sama nih kayak Rezika, bikin dessert juga seperti puding gitu. Terus apalagi Resa nih, ada Resa. Resa apa Resa? Bentar, Bu. Resa apa ide usahanya, Sa? Bikin nugget chicken with carrot. Wortel. Oh, oke. Jadi nugget sehat gitu ya. Nugget tapi ada wortelnya gitu. Kayaknya koneksi nih. Oke, nggak apa-apa ya. Itu menarik. Iya, menarik sekali itu idenya ya, Resa. Lalu Regi, coba di sini ada Rega nih ya. Regi, apa Regi? Ide usahanya Regi? Rega, Padilla. Oke, sampai situ dulu ya. Ibu baru sampai Padilla nih ya. Oh, ini ada juga dari Hira. Hira katanya ide usahanya itu membuat minuman gula aren. Oke, sejauh ini ide usahanya itu masih seputar makanan dan minuman ya. Ibu ingatkan kembali bahwa pemilihan ide usaha itu bebas. Itu bebas ya, sesuai dengan minat kalian. Jadi, barangkali ada yang mungkin minatnya lebih ke fashion, ya. Kalau misalnya minatnya ada yang lebih ke fashion, misalnya ke aksesoris gitu ya, membuat aksesoris, merajut, dan lain-lain. Nah, itu diperbolehkan ya. Jadi, tidak hanya makanan dan minuman. Jadi, boleh misalnya yang berbentuk kerajinan itu boleh. Ya, lalu juga kalau misalnya kemarin itu kalau di kelas ibu itu ada yang senangnya itu berkebun misalnya ya, lalu mau misalnya mau ambil budidaya tanaman, nah itu boleh ya, misalnya ambil proyek usahanya itu adalah budidaya tanaman. Sekarang kan lagi musim juga ya budidaya tanaman apa tuh, tanaman hias ya, itu boleh ya. Jadi jangan misalnya makanan minuman misalnya, tapi boleh makanan minuman itu boleh banget kalau memang minatnya di situ. Ya. Jadi nanti kalian itu akan berdiskusi, akan dibuat kelompok untuk membuat rancangan proposal sesuai dengan ide usaha yang disepakati kelompok. Hasilnya dipresentasikan dalam bentuk teks, gambar, audio, atau video. Boleh memilih salah satu atau gabungan dari beberapa bentuk. Nah, ini jadi di pertemuan minggu depan akan ditugaskan ini ya, kalau misalnya nanti kelompoknya nanti akan Ibu bentuk dulu. Ya, jadi kalian jadi tahu lebih awal nih, jadi bisa mempersiapkan kira-kira isi proposalnya nanti mau apa ya, nanti kan jadi pas diskusi kelompok bisa lebih maksimal. Nah, nanti di presentasi ini ya gitu ya, bebas gitu. Kalau kalian, saya mah udah senangnya teks aja, mau
mau milih presentasinya pakai teks aja gitu ya, boleh. Atau misalnya Bu, saya mau dalam bentuk video aja, mau rekaman dulu terus nanti ya udah videonya diputar, boleh. Atau mau cuman kata-kata aja gitu ya, cuman suara aja juga boleh. Jadi sesuai dengan kemampuan dari kalian saja, sesuai dengan bentuk yang kalian suka aja. Boleh gabungan. Boleh misalnya Bu, saya mah pakai PowerPoint tapi ada suaranya juga, ada videonya juga, boleh ya. Jadi ini akan kita lakukan kemungkinan di minggu depan ya, karena kalau sekarang mungkin tidak memungkinkan waktunya. Ada yang namanya jurnal diri. Nah, Ibu harap sih kalian sudah mempersiapkan buku catatan ya. Nah, jadi apa itu jurnal diri? Jadi, jurnal diri itu adalah kita bentuk dari refleksi hari ini, bentuk dari refleksi pembelajaran hari ini. Jadi kita sama-sama saling cek ya, sebenarnya udah paham belum sih materi hari ini gitu ya. Boleh ditulis di buku aja, di buku PKWU, terus kasih judul jurnal diri, apa nih sekarang, pelajaran tambahan PKWU gitu ya, tanggal segini, boleh ditulis ya. Nanti Ibu minta dokumentasinya ya. Ibu minta difotoin ya. Ibu minta difotoin, lalu jurnal dirinya difotoin, dijapri aja ke Ibu yang ikut tambahan sekarang aja ya. Ditulis judulnya jurnal diri gitu ya. Nah, lalu coba dijawab pertanyaan ini. Apakah sudah memahami materi hari ini? Nah, kalian bisa coba, aduh saya udah paham belum ya? Coba diingat-ingat tadi teh belajar apa aja ya. Kalau sudah paham ya tuliskan ya gitu ya. Kalau belum paham, misalnya tidak, yang belum pahamnya apa, boleh ditulis. Boleh ditulis, nanti dikirimkan ke Ibu ya. Lalu selanjutnya, sudah dijawab yang pertama, coba langsung dipraktekkan saja. Yang pertanyaan pertama sudah dijawab, sudah dituliskankah di buku? Halo? Atau kalau nggak di buku nggak apa-apa, deh diketik di HP tuh, di note ya, di catatan. Tapi sebenarnya lebih baik di buku, biar rapih ya, di buku PKWU. Halo, sudah ditulis? Atau lagi nggak pegang buku, Bu? Sudah, Ibu. Sudah ya. Yang lainnya, coba nih Rezika sama Kania aja nih. Coba yang lainnya masih ada kan? Resa, Regina, Ajeng, Cika, Rike, Delima, Heni, Naja, dan lain-lain. Dan 16 yang lainnya ini munculnya namanya segitu. Tapi ada di partisipan. Yang lainnya? Ibu pengen dengar suara yang lainnya? Oke. Oke, sip ya. Oke, sip ya. Sudah dijawab ya, ditulis ya. Selanjutnya, nomor 2. Nah, pertanyaannya, dengan menulis jurnal diri ini, nah, apakah kalian dapat mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dialami selama pembelajaran? Nah, ini kan nanti insya Allah ya, ini akan kita biasakan untuk menulis jurnal diri setiap akhir pembelajaran. Nah, menurut kalian nih, dengan menulis jurnal diri, kalian bisa tahu nggak sih kendala atau hambatan yang dialami selama pembelajaran? Misalnya jawabannya ya, ya Bu, saya jadi mengetahui kendala saya teh ini, misalnya. Terus, nah harapannya kalian juga bisa mengetahui cara mengatasi kendala itu. Kalian tambahkan di bawahnya, cara saya mengatasi kendala ini adalah bla 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 bla. Contoh ya, misalnya karena kita lagi web meet nih, Bu saya kendalanya sinyal, misalnya gitu ya. Bu saya kendalanya sinyal, suara ibunya nggak kedengaran jelas gitu ya, jadi saya nggak paham tuh. Tulis ya dengan kalimat yang baik. Lalu tulis juga cara mengatasinya apa. Misalnya cara mengatasinya adalah misalnya dengan lebih mempersiapkan lagi, misal atau pindah posisi gitu ya, cari sinyal yang lebih bagus, atau misalnya minta ke ibu pembelajaran dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk modul atau dalam bentuk apa, jadi tidak hanya melalui web meet saja, misalnya seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Itu aja yang perlu dijawab. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang belum. Aduh kok ini ada yang baru masuk ya, mau ditutup. Oke, nggak apa-apa.
Ada Kiki ya, baru masuk. Ada yang mau ditanyakan seputar pengisian jurnal diri? Gimana Henny? On mic, ada yang mau ditanyakan, Hen? Oke, sudah cukup jelas kalau begitu? Sudah? Berikut ini dokumentasi jurnal diri yang dibuat oleh murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran diferensiasi dan juga menerapkan beberapa kompetensi sosial emosional yang sudah saya lakukan. Tentu saja perasaan saya selama merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ini, saya merasa senang karena saya mendapatkan ilmu baru, mendapatkan keterampilan baru yang tentunya masih harus saya asah mengenai pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi dari mulai pemetaan kebutuhan murid. Saya menyampaikan kuesioner, menanyakan gaya belajar dan juga minat dari murid, yang nantinya untuk minat ini sendiri diarahkan kepada ide usaha. Jadi ide usahanya itu disesuaikan dengan minatnya. Lalu selain itu juga untuk strategi diferensiasinya, saya mencoba untuk menerapkan strategi diferensiasi proses dan produk. Untuk proses sendiri itu terlihat dari pembentukan kelompok yang disesuaikan dengan minat ide usaha gitu ya. Dengan awalnya kan dibuat dulu, ditentukan dulu minatnya itu di mana ide usahanya. Misalnya ada yang sukanya kuliner, maka mereka biasanya memilih ide usaha kuliner. Nah, maka yang memiliki ide usaha yang sama atau minat yang sama itu digabung dalam satu kelompok yang sama. Diharapkan kelompok ini komunikasinya menjadi lebih baik, kerjasamanya juga lebih baik. Lalu termasuk strategi produk juga saya coba menerapkan, yaitu dengan bentuk presentasi kelompok yang disesuaikan dengan gaya belajarnya gitu. Jadi boleh teks, boleh audio, boleh video, atau boleh gabungan dari beberapa bentuk yang sesuai dengan gaya belajar murid. Dan untuk kompetensi sosial emosional sendiri juga di sini saya mencoba untuk menerapkan dua teknik, yaitu teknik bernafas di awal pembelajaran untuk mengelola fokus, dan juga di akhir pembelajaran di bagian refleksi juga saya dan bersama murid-murid mencoba untuk membuat jurnal diri ya. Dan nanti murid untuk mengetahui jurnal diri itu, mengetahui lebih mengenai emosi juga dan mengenai pemahaman yang ada di dalam dirinya. Dan untuk rencana perbaikan tentu saja ada. Rencana perbaikannya adalah di pendampingan kelompok secara lebih intens lagi begitu ya. Jadi saya merasa untuk pendampingan kelompok ini tentunya kurang maksimal karena kondisi daring dan banyaknya jumlah siswa dan kelas, tetapi jadwal yang dimiliki itu untuk daring ini hanya 60 menit saja gitu ya untuk semua kelas. Oleh sebab itu ya mudah-mudahan rencana perbaikannya mudah-mudahan dapat segera tatap muka dengan jadwal yang seperti biasa begitu ya, satu jadwal satu kelas, sehingga saya sendiri bisa lebih fokus untuk mendampingi kelompok gitu dalam mengeksplor materinya. Adapun misalnya nanti masih harus daring, mungkin mudah-mudahan saya mendapatkan sebuah metode yang mempermudah gitu ya untuk pendampingan kelompok
agar proses diferensiasi ini akan lebih maksimal. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.